Dia takut akan Tuhan. Ketika dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Jam 3 sore. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang hadir di depan daripada Kornelius, menampakkan diri. Hei Kornelius, doamu telah didengar. Apa yang telah engkau lakukan? Engkau orang yang takut akan Tuhan. Engkau yang suka memberi pertolongan kepada banyak orang. Terus ada di Yope. Dia sedang menumpang dan tinggal di kota Yope sana. Mereka sekarang Petrus sedang berdoa. Kirimlah orang untuk menjemput Petrus. Akan ada sesuatu yang perlu engkau dengar, Kornelius. Karena Kornelius ini orang yang taat, orang yang saleh, orang yang suka memberi sedekah, orang yang suka memberi persembahan. Dia melakukan sesuatu yang baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada anak buahnya saja. Baik untuk keluarganya, baik untuk anak buahnya, baik juga untuk sesamanya. Kornelius telah melakukan sesuatu yang baik. Maka doa Kornelius didengar oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan. Tetapi engkau Kornelius masih membutuhkan akan kesaksian yang akan disampaikan oleh Petrus kepadamu. Jemputlah sekarang. Dan pada saat itu Petrus sedang berdoa. Ada kain lebar yang turun ke bawah. Semua ada muatan binatang-binatang. Baik binatang-binatang yang layak maupun tidak layak menurut, tetapi semua binatang yang ada di situ, kata Tuhan, Petrus, bangunlah dan sembelihlah binatang ini. Tuhan, kata Petrus, Tuhan, aku tidak pernah menajiskan diriku dengan binatang ini. Tidak boleh diharamkan oleh manusia. Oleh sebab itu, setelah mendapatkan penglihatan itu, kain lenang ini, lebar ini, keangkat kembali ke langit. Dan disitulah tiba suruhan daripada Kornelius untuk menjemput Petrus, hambanya, abdinya. Dengan kehadirannya Petrus sampai ke tempat di mana Kornelius ini berada. Tentunya ini sebagai orang Itali dan dia tinggal di Itali. Maka disitulah tentulah tentara Italia ini, orang yang takut dan saleh dan taat kepada Tuhan, tidak akan pernah dilanggar sesuatu apapun apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka itu dilakukan oleh Kornelius. Maka Kornelius ketika merintahkan menjemput Petrus, maka ketika Petrus itu datang, tersungkurlah Kornelius di bawah kaki Petrus.
Petrus mengangkatnya. Janganlah demikian, akulah sama dengan engkau. Aku manusia biasa, jangan engkau sembah. Dan oleh sebab itu, Petrus menyampaikan sesuatu kepada Kornelius. Engkau perlu tahu, belum cukup persembahanmu sebelum engkau mengenal siapa pribadi akan Yesus Kristus. Dialah juru selamat umat manusia. Ketika Petrus sampaikan tentang Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kebenaran Allah, yang menyaksikan tentang pribadi Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mati di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Dia rela mati untuk menebus dosa manusia, dan dia dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari kematian, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Allah telah menjadi manusia, Dia di antara kita, yaitulah Yesuslah namanya. Jadi Kornelius seisi rumahnya menerima kehadiran daripada Petrus dan membuka hatinya akan keselamatan jiwanya, karena keselamatan itu lebih penting daripada harta. Ternyata bahwa amal dan perbuatan yang dilakukan oleh Kornelius tidak bisa menjamin keselamatan dari kehidupan daripada Kornelius. Ternyata perbuatan baik tidak bisa menjamin keselamatan seseorang. Amal Kornelius tidak bisa menjamin keselamatan Kornelius untuk masuk ke surga. Tidak bisa. Tetapi Kornelius, engkau akan selamat kalau engkau beriman di dalam Tuhan Yesus, maka engkau selamat. Karena keselamatan itu hanya iman di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada jalan keselamatan. Karena Tuhan Yesus berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Hanya satu jalan, hanya beriman di dalam Yesus. Maka engkau Kornelius, engkau akan selamat. Dan seisi rumahmu. Dan akhirnya Kornelius seisi rumahnya menerima baptisan kudus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Dan perolehnya hanya iman di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia boleh mendapatkan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus. Maka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan dikatakan kamu diselamatkan oleh iman. Kita buka 2 Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal kedua ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Hanya beriman dalam Yesus, maka orang akan selamat dan pasti masuk surga. Ternyata tidak bisa dibayar dengan usahanya manusia. Keselamatan itu pemberian Allah dengan cuma-cuma. Hanya iman dalam Yesus, maka orang akan selamat masuk surga.
Sebab yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman itu adalah Yesus. Dia akan datang kembali ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yang percaya kepadanya akan beroleh hidup dan diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Hanya percaya. Dibutuhkan hanya engkau percaya. Dan engkau membuka hatimu dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab kata firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian kata firman Tuhan. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya oleh anugerah, hanya oleh anugerah keselamatan kita dapatkan iman dalam Yesus. Kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Cuman Bapak dan Ibu Saudara sekalian mendengar dan membuka hati untuk menerima kehadirannya di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Saudara sekalian, maka engkau akan boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Sebab di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Maka pada pagi hari yang sangat indah ini, dimanapun saudara berada, baik saudara yang ada di Tulungagung, baik saudara yang ada di Surabaya sekarang, baik saudara yang ada di Salatiga, baik yang ada di Jakarta, boleh bersama-sama dan boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan. Bukanlah engkau diselamatkan karena iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Tuhan. Hanya iman dalam Yesus. Maka bukalah hatimu. Tuhan Yesus berfirman, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suara dan membukakannya, maka aku akan masuk. Aku akan masuk. Makan bersama dengan dia bersama dengan aku, dan di situ bukan hanya dibutuhkan ketaatan, kesalehan, suka memberi dan suka beramal. Itu masih belum cukup sebelum mengenal siapa pribadi Yesus. Yaitu ternyata bahwa keselamatan itu hanya kita dapatkan iman dalam Yesus, maka orang akan selamat dan masuk surga. Hanya oleh berkat kasih karunia dan kuasa daripada Tuhan yang olehnya kita dapat diselamatkan, yang olehnya kita boleh mendapatkan anugerah. Itu pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu Kornelius menerima kehadiran Yesus dalam hidupnya. Kornelius menerima sekeluarganya, semuanya. Apakah juga Bapak dan Ibu Saudara sekarang masihkah anak ibu, bapak dan saudara sekarang yang belum mengenal akan Tuhan? Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi Bapak dan Ibu Saudara untuk semua keluarganya dan anak-anaknya untuk diselamatkan.